Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Terakhir kita bahas Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah ke Taif. Itu terakhir Pak ya, kemarin. Jadi Nabi Muhammad pergi ke Taif kapan? Bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. 10 kenabian. Bulan Syawal itu Nabi menikah dengan Saudah. Nah, setelah menikah dengan Saudah, ini kan Khadijah meninggal bulan Ramadan. Tahun 10 Khadijah meninggal di bulan Ramadan, tahun 10-nya itu. Kemudian setelah Ramadan bulan apa Pak? Syawal. Bulan Syawal Nabi Muhammad nikah dengan Saudah. Saudah ini agak selevelan dengan siapa Pak? Dengan Khadijah. Selevel dia tuh. Maksudnya satu arisan. Nah, kalau ada arisan ada satu arisan dengan Saudah. Kenapa Nabi menikahi Saudah yang sudah tua juga, pengganti dari Khadijah? Karena biasanya yang tua itu lebih tenang, menenangkan hati. Benar nggak Pak? Ya, kalau nikah dengan gadis, kira-kira gimana Pak? Nah, pusing kan? Bapak-bapak yang pengalaman? Kalau nikah dengan orang tua, gimana Pak? Nah, ya kan? Nah, nikah dengan orang tua itu nggak banyak kehendak. Kalau anak gadis, mau jalan-jalan ke mall kata dia. Nanti orang bertanya, Pak, ini anak atau siapa? Padahal ini istri muda. Karena tapi Nabi nikah dengan siapa Pak? Saudah. Itu istri kedua Nabi itu. Di bulan Syawal itu juga Nabi Muhammad apa Pak? Diperintahkan Allah untuk berdakwah ke Taif. Bapak kan tahu kan kemarin dakwah ke Taif Pak? Nabi Muhammad dilempar pakai batu dan Nabi Muhammad akhirnya balik lagi ke mana? Ke Mekah. Kan ceritanya panjang kemarin tuh Pak ya. Suka dukanya di Taif segala macam Pak ya. Habis itu Nabi cerita balik lagi atas bantuan Mut'im bin Adi. Karena sebenarnya Nabi Muhammad tidak diizinkan masuk lagi ke Mekah. Kenapa? Karena dianggap Nabi Muhammad itu pengkhianat keluar dari kota Mekah, mencari dukungan ke luar negeri. Akhirnya dianggap sebagai apa? Pengkhianat, nggak boleh masuk. Tapi atas jaminan dari Mut'im bin Adi, Nabi Muhammad bisa masuk. Akhirnya Nabi Muhammad masuk. Singkat cerita begitu Pak. Setelah Nabi Muhammad sampai di Mekah, apa yang dilakukan Nabi? Nabi Muhammad tidak putus asa. Setelah bulan Zulqa'dah, bulan apa Pak? Setelah bulan Syawal. Makanya Bapak harus hafal. Kalau nggak hafal pusat sebenarnya. Hafal. Ibu-ibu hafal nggak itu? Setelah bulan Syawal bulan apa? Zulqa'dah. Udahlah, saya sekarang begini aja lah. Pokoknya hari ini hafal bulan-bulan ini. Kalau nggak hafal nggak nanti disuruh berdiri depan. Ini kaki satu. Hafal bulan-bulan ini biar enak. Setelah bulan apa Pak? Syawal, bulan Zulqa'dah. Cara ngafal bulan gini. Mainnya dua-dua Pak ya. Muharram, Safar. Muharram bulan yang pertama, Safar bulan kedua. Muharram, Safar. Ya kan? Udah hafal kok? Bilang udah gitu. Biar lanjut. Muharram, Safar. Yang 3, 4, nomor 3, nomor 4-nya Pak. 1, 2, 3, 4. 3, 4 itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Gampang kan? 3, 4-nya Bapak? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. 1, 2, 3, 4. Enggak, 1, 2, 3, 4 ulang lagi. 1, 2, 3, 4.
Muharram, Safar. 34 Rabiul Awal, Rabiul Akhir. 56 Jumadil Awal, Jumadil. Ah, kan hebat Bapak tuh. Ah, kan senang saya dengar tuh. 12 34 aku dah lunak aja suaranya. 34 56 nomor 7 8 9 itu doa Nabi. Bapak harus hafal tuh hadis Nabi itu. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Itu kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti 7 8 9. Apa itu 7 8 9 bulannya? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ayolah Pak. 1 2 3 7 8 9. Mana suaranya nih? Ya Allah. 7 8 9. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelah Ramadan Bapak paham betul kan? Bulan apa itu? Syawal, Lebaran. Itu yang Bapak tunggu-tunggu kan? Kalau bisa nggak ada bulan Ramadan, langsungnya ke Syawal Pak Ustaz. Benar kan? Ada nggak gitu? Langsungnya Syawal Pak Ustaz, nggak ada Ramadan itu ya. Bulan Syawal bulan yang keberapa berarti? 10. Ya Pak ya? Bulan berapa? 10. Coba ulang dari awal lagi. 1 2 Orang Safar. 34 56 7 8 9 Rajab, Sya'ban, Ramadan. 10 Syawal. 11 12 ini pakai zu itu Pak. 11 12 Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu sebenarnya 2 bulan ini, 11 12 ini bulan haji namanya. Bulan Bapak? Bulan haji. Zulqa'dah, Zulhijjah. Hafal? Kalau besok nggak hafal, saya tanya gimana? Nanti suruh berdiri depan. Ya Allah nih Ustaz. Harus hafal, kalau hafal enak Pak, sirahnya jadi enak. Nih Nabi di bulan apa? Zulqa'dah. Berarti bulan berapa nih Pak? 11. Kan setelah bulan Syawal Nabi pulang dari Taif sampai di Mekah bulan Zulqa'dah. Cerita singkatnya, Nabi Muhammad tidak putus asa untuk berdakwah. Berdakwah terus. Gitu Pak ya? Di berdakwah terus. Akhirnya bagaimana cara Nabi untuk berdakwah? Nabi dakwah bukan untuk orang Mekah, tapi setiap orang datang berangkat haji, orang datang untuk haji ke Mekah, setiap ketemu Nabi dakwahi agar dapat hidayah Islam. Itu Nabi Pak. Jadi Nabi itu Pak orangnya apa Pak? Ulet banget. Ulet Bapak tahu? Nggak bisa di sini ke sono, nggak bisa ke sono, ke sini lagi, balik lagi berarti. Nabi itu ulet orangnya Pak. Jadi Nabi itu nggak putus asa untuk dakwah terus. Gini Pak. Pada bulan Zulqa'dah itu tahun 10 Nabi berdakwah. Kan kalau Zulqa'dah itu orang musim haji kan berangkat bulan Zulqa'dah. Bapak nanti berangkat bulan Zulqa'dah, nanti pulangnya rata-rata bulan Zulhijjah kan itu Pak ya? Kan bulan haji itu. Rasulullah menemui berapa kabilah ditemui Nabi Pak? 26 kabilah. Jadi setiap kelompok-kelompok itu, setiap suku itu 26 suku ditemui sama Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahi apa Pak? Islam, untuk bisa masuk Islam. Tapi dari ke-26 suku yang Nabi dakwahi tidak satu pun yang nerima. Gimana Pak? Bapak kira kalau jadi ustadz kira bunuh diri nggak habis itu Pak? Yakin Pak bunuh diri? Mekah nggak menerima, Taif nggak menerima. Orang yang haji dimanapun, orang baik orang Syam, orang Irak, Iran, pokoknya 26 kabilah Nabi datangi tak satu pun nerima. Itu berat betul perjuangan Nabi itu Pak. Tapi Nabi putus asa, nggak dakwah terus. Kabilah yang didatangi Nabi SAW diantaranya dan namanya nanti kita sebut Pak, nanti kita bacakan diantara kabilah-kabilahnya. Tapi dia 26 banyak. Tidak selesai kita sebutkan. Kita sebutkan contoh-contohnya saja. Kabilah Bani Amir bin Sa'sa'ah, kabilah Muharrib al bin Khasfah, kabilah Fazara, kabilah Ghassan, kabilah Murrah. Ya Pak ya?
Kabilah apa lagi Pak? Macam-macam kan? Pakai pointer lah enak. Kabilah apa lagi? Kabilah Hanifah, kabilah Bani. Kok nggak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan kan? Pintar pula saya. Sulaim. Kabilah apa lagi? Abbas. Kabilah Bani Nasar, kabilah Bani Al-Buka, kabilah Kindah, kabilah Kalab, kabilah Haris bin Ka'ab, kabilah Azra, kabilah Hadarimah. Namun tak seorang pun menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Sa'ad. Jadi hadis ini Pak bukan hanya cerita-cerita saja, pakai hadis itu. Lanjut, kita contohkan Nabi mendakwahi kabilah Bani Kalab. Nabi apa nih Pak? Kalb gitu. Nabi datang ke tempat mereka berkemah, bukan perkampungan Pak. Ke tempat apa Pak? Mereka berkemah. Nabi datang. Habis itu ya Bani Kalab itu juga dinamakan kabilah Bani Abdullah. Jadi dua Bani kayak Nabi Muhammad kan Bani Hashim atau Bani Abdil Muttalib. Kan Nabi dari keturunan Hashim. Kakeknya siapa namanya Pak? Abdil Muttalib. Jadi kabilah-kabilah itu Pak dia beri nama biasanya sesuai dengan nama kakek mereka. Jika kakek mereka itu terkenal. Jika kakek mereka apa Pak? Terkenal. Kalau terkenal biasanya disebutlah namanya. Misalnya Bani Hashim karena Hashim terkenal. Disebut Bani Muttalib karena kakek Nabi terkenal. Gitu Pak ya. Kalau nggak terkenal ya nggak disebut. Sama keturunan ya. Jadi kalau terkenal itu kan biasanya orang kalau terkenal itu kan di apa Pak? Orang banyak apa Pak? Banyak malako bahasa Indonesia itu apa Pak? Banyak melekat kan. Misalnya saya terkenal nih, terus ada kawan saya, oh itu teman saya betul itu, kata dia kan rumah saya dengan rumah dia belancik-lancian. Itu bahasa orang Cina. Belancik-lancian Pak tahu Pak? Kalau orang kita terkenal semua orang ngaku teman kita, tapi kalau kita nggak terkenal Pak, jawablah Pak. Kalau kita nggak terkenal, jawablah. Kalau kita nggak terkenal, nggak ada orang yang berani mengaku, apalagi kita penjahat, pencuri. Ada Bapak berani mengaku, misalnya ada pencuri itu Pak bilang, yang pencuri itu tuh saudara saya, tuh berani Pak bilang, berani? Mana Pak berani? Tapi kalau dia jadi menteri, Bapak bilang apa? Oh saudara saya tuh, saudara saya dari Nabi Adam alaihissalam. Ini jauh betul jaraknya. Jadi kita begitu Pak ya, kenallah. Beliau menyeru mereka kepada Allah, wahai Bani Abdullah, nama bapak kalian sudah baik. Apa namanya Pak? Abdullah. Ayolah terima Islam ini, biar kalian juga mendapat kebaikan. Nama bapaknya kan bagus Pak, hamba Allah. Orang dulu tahu juga siapa yang menciptakan alam semesta. Mereka jawab apa Pak? Allah. Tapi kenapa kalian tidak menyembah Allah? Apa jawaban mereka? Allah membolehkan kami menyekutukannya dengan patung ini. Aslinya kami menyembah siapa? Allah. Tapi patung ini sebagai perantaranya. Sebab kalau kami langsung sembah kepada Allah, kami ini belum bersih. Kalau patung ini aslinya dulu orang bersih, biar dia aja nyampaikan kepada Allah. Maka itu disebut apa Pak? Syirik. Disebut apa Pak? Syirik, menyekutukan Allah atau meminta selain kepada Allah. Nggak boleh. Allah itu kalau bisa langsung tanpa birokrasi. Pak paham nggak Pak? Allah itu langsung minta kepada dia tanpa harus birokrasi yang jelimet, langsung ke Allah. Namun mereka tetap menolak tawaran itu. Nggak, walaupun bapak kami bagus namanya, tapi kami nggak mau masuk Islam. Tentu dengan banyak-banyak alasan. Nabi datang Bani Hanifah, ya kan? Sebenarnya mereka Bani Hanifah ini kaum Musailamah Al-Kazab. Tapi Musailamah Al-Kazab nanti menyatakan dirinya menjadi nabi palsu itu nanti tahun ke-8 Hijriah. Tapi sekarang dia belum terkenal Pak.
Musailamah al-Kadzab ini. Nanti dia terkenalnya nanti kapan Pak? Tahun ke-8 Hijriah, 2 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Setelah Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah, terus Musailamah ini bilang begini dalam hatinya, ternyata mengikrarkan diri sebagai nabi ini prospeknya bagus ya, kata dia. Lebih baik aku jadi nabi juga. Jadi ternyata Pak Musailamah ini ingin jadi nabi gara-gara apa Pak? Prospeknya bagus. Nanti dia akan tulis surat sama Nabi Muhammad, Muhammad, dunia ini kita bagi dua ya. Sebagian daerah Arab kau kuasai, sementara sebagian daerah Najd, tinggalnya di Najd Pak. Najd itu Riyadh segala macam. Najd ini bagianku ya. Kata siapa Pak? Musailamah al-Kadzab. Kata Nabi, enggak, kamu pembohong, mana bisa menguasai dunia. Kata siapa Pak? Nabi Muhammad SAW. Itu tapi dari kaum Musailamah nih Pak, Bani Hanifah nih kaum Musailamah. Rasulullah meminta mereka untuk masuk Islam, mereka akhirnya juga menolak. Tapi nanti kan mereka jadi kaum siapa Pak? Musailamah al-Kadzab. Tapi nanti ada cerita Pak, sebagian dari kaum Musailamah ini sebenarnya sebagian masuk Islam, tapi nanti ketika Nabi sudah berada di mana? Di Madinah. Sebagian, tapi ditarik lagi murtad oleh siapa Pak? Musailamah al-Kadzab. Nanti Musailamah ini diperangi pada masa Abu Bakar Siddiq dan dia terbunuh. Itu Pak cerita nanti ya Pak ya. Nabi datang ke Bani Amir bin Sa'sa'ah, mendakwahi mereka. Buhairah bin Firas ya, pemuka mereka, namanya siapa Pak? Buhairah bin Firas. Terus Nabi dakwahi dia, kemudian dia berkata begini, andaikan aku, kata Buhairah ini Bani bin Amir, andaikan aku dapat menculik pemuda ini dari tangan orang Quraisy, tentu orang-orang Arab akan melahapnya. Maksudnya apa Pak? Tentu aku senang dan dengan perantara Muhammad ini semua orang Arab pasti bisa aku taklukkan. Kemudian dia melanjutkan, apa pendapatmu jika kami berbaiat kepadamu dan mendukung agamamu, kemudian Allah memenangkan dirimu untuk menghadapi orang-orang yang menentangmu, apakah kami mempunyai kedudukan sepeninggalmu? Jadi gini Pak, jadi namanya Buhairah bin Firas. Siapa namanya Pak? Pimpinnya Buhairah bin Firas. Dia melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW. Karena Pak, Buhairah bin Firas ini dia punya kakeknya ketika itu masih hidup, kakeknya sudah tua Pak. Kakeknya ini mewanti-wanti kepada Buhairah ini. Buhairah itu bukan pendeta itu Pak, tapi nama lain. Kan Nabi Muhammad usia 12 tahun kan namanya Buhairah juga kan. Itu beda ya Buhairahnya Pak ya. Beda ya Pak ya. Pak iyalah Bapak tidur susah saya. Iya gitu. Ya, biar senang. Buhairah itu Pak, dia beda nih. Buhairah ini punya kakek, punya apa Pak? Kakeknya ini sudah ketika dia berangkat haji, kakeknya berkata, ini waktunya harusnya, ini kakeknya ini beragama apa Pak? Nasrani gitulah, ada agama Nasrani. Ini waktunya Nabi terakhir muncul. Itu sesuai dengan apa Pak? Kitabnya terakhir muncul. Kalau ketemu samamu di perjalanan atau di mana saja, baik kamu beriman. Kata siapa Pak? Kakeknya. Itu ilmu itu sudah ada sama dia. Walaupun agamanya itu agama Nasrani bercampur-campur dengan agama apa? Patung. Orang dulu kan nggak macam-campur kan boleh aja Pak ya. Campur. Habis itu Pak, habis itu ditemui sama Nabi Muhammad SAW, dan Buhairah ini betul-betul tahu bahwa ini adalah Nabi terakhir. Terus dia berpikir begini, kan dia ngomong begini dalam hatinya dulu kan setelah Nabi dakwah. Terus dia berpikir, ntar Muhammad aku pikir dulu. Dia balik ke belakang, terus dia berkata seperti tadi, kalau aku culik ini, maksudnya kalau aku tarik Muhammad ini kemana Pak? Ke kampungku, pasti semua Arab bisa aku taklukkan. Karena dalam kitab itu Pak, Nabi Muhammad bisa menaklukkan seluruh dunia dengan agama ini. Kalau begitu bagus juga nih, kata dalam hati dia kan. Habis itu dia bertanya kepada masyarakatnya, apa pendapat kalian? Apa pendapat kalian? Ini masyarakat jumlahnya besar Pak, besar. Ada yang mengatakan 10.000 ketika itu di berangkat haji itu Pak. Apa pendapat kalian kalau kita beriman sama Muhammad nih? Itu Nabi Muhammad belum ini Pak, belum apa?
masih di belakang jauh diungsikan gitu. Ini mereka berdiskusi aja. Apa kata masyarakat mereka? Hai Buhairah bin Firas, engkau pimpinan kami. Kalau kau beriman, kami beriman. Kalau kau tidak, ya udah, kami tidak juga. Kau kepimpinan kami. Kan orang dulu kan gitu Pak ya, suka kepada kepala suku. Akhirnya Pak kata mau bebas, baiklah kalau begitu. Padahal masyarakatnya sudah mengizinkan Pak, kalau dia beriman, ikut kami. Nggak ada ditentang sedikit pun. Baiklah kata Muhammad bin Firas. Datang angin kan? Ya datangi Muhammad. Muhammad, beginilah ya. Begini, kita buat perjanjian. Kalau nanti aku masuk Islam dan di belakangku banyak sekali apa Pak yang akan masuk Islam, ya kan? Ini karena ini sudah aku tanya sama mereka. Kalau nanti aku masuk Islam, setelah kau meninggal dunia, apa yang kau dapatkan? Atau boleh nggak aku menjadi penggantimu setelah apa Pak? Setelah kau meninggal dunia. Terus Nabi jawab begini. Apa jawaban Nabi di bawahnya Pak? Kalau masalah kedudukan Allah yang tentukan. Jadi masuk agama Islam itu tidak ada embel-embel apa Pak? Kedudukan. Kalau masuk Islam aja. Tapi kalau masalah kedudukan nanti aku nggak tahu. Allah yang apa Pak? Menentukan. Nah, terus Pak, akhirnya apa Pak? Kalau begitu ya udahlah nggak jadilah masuk Islam. Nggak jelas kata dia. Bapak nggak jelas. Dia kepengen kepastian itu. Apa kepastiannya Pak? Dapat apa? Jabatan setelah Nabi Muhammad SAW. Orang kira-kira kalau masuk Islam gara-gara jabatan, kira-kira gimana Pak? Bapak jawablah Pak. Gimana Pak? Kira-kira orang masuk Islam gara-gara itu ikhlas atau nggak ikhlas Pak? Nggak ikhlas lah. Kalau nggak ikhlas gimana Pak? Pasti keislamannya tidak bagus, dan itu bukan level sahabat. Mungkin level kita masuk Islam gara-gara Indomie mungkin bisa. Mungkin bisa. Tapi kalau level sahabat nggak bisa begitu. Totalitas untuk agama Islam tanpa ada embel itu level sahabat itu Pak. Iman level sahabat begitu. Akhirnya Nabi Muhammad bilang itu, dan mereka akhirnya Pak nggak mau. Akhir singkat cerita Pak, mereka kan selesai pulang haji nih, cerita sejarahnya. Dia balik ke kampung halamannya, kemudian Buhairah bin Firas ini menceritakan kepada kakeknya yang tadi Pak. Kakeknya yang tadi. Kakek, aku ketemu dengan orang yang kakek sebutkan dan aku tahu betul dia itu Nabi terakhir. Kakeknya marah luar biasa Pak, dipukulnya kepala Muhammad bin Firas. Sudah aku kasih tahu, kalau kau bertemu dengan orang seperti itu, masuklah ke agamanya, kau akan disebut namamu sampai hari kiamat. Tapi gara-gara kau tidak masuk Islam, kesempatan itu hanya datang satu kali kepadamu. Setelah ini tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Ternyata memang betul Pak. Muhammad Buhairah bin Firas, nama dia tenggelam, tidak disebut oleh sejarah. Coba kalau dia masuk Islam Pak, kira-kira gimana Pak? Mungkin dia bisa menjadi salah seorang yang namanya selalu kita sebut dan kita doakan, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi gara-gara dia nggak mau, apa yang terjadi Pak? Tenggelam nama dia. Dia mati dalam keadaan kafir. Gara-gara apa Pak? Nggak mau masuk Islam. Sebenarnya Pak, hidayah itu kata ahli sejarah, hidayah itu semuanya datang kepada seluruh orang, baik muslim maupun non muslim, pasti datang. Nggak ada cerita nggak datang. Non muslim tadi pasti pernah disentuh oleh hidayah Islam, pasti itu, nggak ada cerita nggak pasti. Cuma mereka tidak mengikutinya atau enggan. Akhirnya tetaplah dia dengan agama itu. Allah itu nggak sia-sia Pak. Nggak mau sebenarnya Allah itu orang masuk neraka. Allah itu maunya orang masuk surga. Cuman mereka aja yang nggak mau. Semua pasti disapa oleh hidayah. Pasti itu dalam ayat Quran gitu. Nah, ayolah Pak, Bapak capek ya? Jam berapa tidur tadi malam? Ya harus segitu-gituin, kalau enggak Bapak nggak ngantuk. Dah, kepada siapa lagi nih Pak? Nabi dakwah kepada siapa? Bani Syaiban. Tempat tinggal Bani Syaiban ini terletak antara negara Persia dengan Arab. Berarti jauh tinggal itu Pak. Persia itu kan Iran Pak ya. Arab jauh pokoknya di Iran itu ditinggal. Suku ini mempunyai 3 pembesar. Namanya siapa Pak? Mahruq bin Amir, kemudian Hani bin Amir, kemudian Musanna bin
Amir. Ayahnya siapa namanya Pak? Amir. 3 orang pimpinan. 3 orang pimpinan setelah meninggal siapa Pak? Ayahnya. 3 orang pimpinannya. Suku ini datangi Nabi SAW bersama Abu Bakar. Abu Bakar datang ke tempat berkemahnya. Beliau mengajak Abu Bakar karena sahabatnya ini memiliki pengetahuan tentang luas tentang nasab. Jadi Nabi Muhammad tahu, Abu Bakar paling mengerti tentang apa? Nasab. Jadi diajaklah Abu Bakar oleh Rasulullah SAW. Yuk datang sana, yuk dakwah yuk. Terus Abu Bakar dan Rasulullah itu ketika pergi diikuti oleh siapa Pak? Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini kayak bayang-bayangan apa itu Pak? Nabi Muhammad pergi, kemana Nabi Muhammad pergi, Abu Lahab ada di situ. Kerjaan Abu Lahab ngapain Pak? Apa kerjaan dia Pak? Setiap Nabi ingin berdakwah, Abu Lahab ngapain? Datangi orang itu, ngapain kalian dengar Muhammad tuh? Muhammad itu kan keponakanku. Aslinya dulu dia orang gila tuh. Kalian dengar pula dia. Nanti kalian ikut-ikut gila. Kata siapa Pak? Abu Lahab. Padahal Nabi Muhammad sedang dakwah. Kira-kira orang percaya gak kepada Abu Lahab Pak? Ini kan dia ngaku sebagai paman kandungnya. Betul kan Abu Lahab sebagai paman kandung Pak? Nah, terus misalnya saya lagi dakwah nih, itu datang itu paman saya ke sini, itu dia bilang, jangan dengar Ustaz Roni Hidayat itu, kata paman saya kan. Itu Ustaz Roni Hidayat itu dulu ketika kecilnya gila atau sampai sekarang dia ikut gila, dia makanya ngomongan tuh nggak jelas tuh, ngawur tuh. Masa Tuhan itu nggak ada, nggak kelihatan, mana disebut-sebutkannya begitu. Kira bapak menerima dakwah saya nggak Pak? Bapak kok diam aja deh, jawablah dikit. Terima nggak? Pasti nggak kan? Kenapa Pak? Pamannya sendiri yang begitu. Akhirnya Pak terus berdakwah sepanjang jalan. Abu Lahab terus apa Pak? Ikutin Nabi SAW. Terus Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Lahab, tetap Nabi dakwah terus. Biarin aja dia ngomong kayak gitu, gitu kan? Tapi nyatanya Bapak tidak diterima. Terus tiba Bani Saiban, ya kan? Pembesarnya Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, kabilah ini kalau menerima dakwah menguatlah Islam jadinya nih, kata. Berapa jumlah prajuritnya? Tanya apa? Pada jumlah prajuritnya Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kemungkinan ada berapa Pak? 1000. Itu gede itu Pak. Mana? Lalu apa kekuatan kalian? Tanya Abu Bakar kepada mereka. Abu Bakar bertanya kepada mereka, Abu Bakar bertanya kepada mereka. Kami punya kerja keras, kami mau berkorban, kami mengharap kejayaan dari Allah. Bagaimana kalian memerangi musuh kalian? Abu Bakar kembali bertanya. Mereka menjawab, jika kami sudah marah terhadap musuh, kami akan menyerahkan pedang kepada anak-anak kami. Kalau sudah menyerang itu, kami dengan anak-anak kami pun bisa ikut perang. Luar biasa Pak keteguhan hati. Kalau ini masuk Islam Pak, luar biasa nih Pak ya. Terus Mahruk, salah satu pimpinan dari Bani Saiban itu bertanya, apa yang kau bawa? Rasulullah menjawab gini Pak, membacakan surah apa Pak? Al-An'am. Ya kan Nabi biasanya Nabi kalau dakwah itu selalu ayat-ayat Quran kan. Rasulullah bertanya gini, katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu yang telah Tuhanmu, janganlah kamu bersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Akan Allah berikan rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaramu maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu orang-orang diperintahkan kepada Tuhanmu kepada agar kamu memahaminya. Ini ayat ini surah Al-An'am dibacakan Nabi SAW untuk mereka, untuk dakwah mereka. Tapi apakah mereka menerima Pak? Jawabannya tidak. Tetap aja Bapak tidak. Padahal Nabi berharap betul Pak, kalau mereka masuk Islam Pak, 1000 pasukan sudah di tangan. Itu pasukan saja, belum lagi anak-anak dan perempuan. Luar biasa itu Pak. Tapi ternyata mereka juga tidak masuk Islam. Ini kemahnya tidak usah dibaca. Setelah kabilah-kabilah kita sebut Pak, tidak bisa 26 kabilah. Akhirnya Nabi ngapain lagi Pak? Dakwah kepada siapa? Orang-orang aja lagi. Nggak bisa kelompok besar. Apa Pak? Kelompok kecil. Gigih nggak Nabi ini Pak? Gigih luar biasa. 26 kabilah nggak menerima Nabi Muhammad SAW. Habis itu Nabi Muhammad apa? Setiap orang ketemu sama dia sendiri-sendiri, orang itu nampak sama dia, diapain Pak?
dakwahi. Ini sendiri-sendiri orang dakwah lagi Pak. Pokoknya Nabi Muhammad itu gigih luar biasa Pak. Orang beriman di luar Mekah. Jadi orang-orang yang beriman nih Pak, dapat sama Nabi satu orang itu lagi duduk-duduk, dia ngapain kan? Ngomong Nabi tentang dakwah. Ada namanya Pak, salah kita contohkan aja siapa Pak? Suwaid bin Samit, Iyas bin Mu'adz, Abu Zal al-Ghifari, Tufail bin Amru, kemudian Diman al-Azdi. Bapak kenal di antara 5 ini yang mana? Ayolah Pak, Bapak kenal di antara 5 itu yang mana? Nomor 3 Pak ya, Abu Zar al-Ghifari. Karena umurnya memang panjang setelah didakwahi Nabi, ya kan? Umurnya memang panjang dan ada sejarahnya. Tapi yang lain ini nomor 1, 2, 4, 5 itu umurnya pendek. Dia masuk Islam dia Pak. Orang per orang ini masuk Islam. Semua yang saya sebutkan ini masuk Islam. Walaupun yang lain mungkin secara pribadi banyak didakwahi Nabi. Ini saya contohkan yang masuk Islam di tangan Nabi Muhammad SAW. 5 orang ini, 5 orang ini. Cuma nomor 1, 2, 4, 5 itu cepat sekali meninggalnya hingga tidak terdengar oleh sejarah. Tapi Abu Dzar al-Ghifari nomor 3 itu umurnya panjang hingga nanti dia meninggal pada masa Utsman bin Affan. Panjang umurnya Pak. Nanti baru Bapak kenalnya nomor 3 ya. Alhamdulillah lah di antara 5 Bapak tahu 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lihat siapa namanya? Temannya Bapak? Suwaid bin Samit. Sebenarnya dia penduduk Yasrib. Yasrib itu apa Pak? Madinah, ya kan? Dia dikenal dengan penyair. Syair luar biasa, syairnya luar biasa Pak. Dia juluki oleh kaumnya Al-Kamil. Apa julukannya Pak? Manusia sempurna. Saking apa Pak? Hebatnya. Kalau Bapak mungkin seperti Rhoma Irama. Lah Bapak kenal nggak Rhoma Irama? Bapak hafal nggak lagunya Rhoma Irama? Penyair luar biasa, terkenal pada masanya kan itu Pak ya. Sini ya, Suwaid bin Samit. Warna kulitnya tuh indah, syairnya bagus. Apalagi dia punya keturunan kehormatan nasab. Ayahnya orang terkenal, pokoknya orang hebat. Dia datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh atau haji. Lalu Rasulullah SAW mengajaknya masuk Islam. Dia bertanya begini, kan dia hebat syair ya Pak ya. Dan ternyata Suwaid bin Samit ini Pak, dia pernah diberikan hikmah Luqman. Hikmah apa Pak? Luqman. Kalau dalam Al-Quran ada surat Luqman. Ternyata hikmah Luqman ini sudah ada zaman dulu. Dia dapat itu manuskrip hikmah Luqman. Kan Bapak kalau baca surat Luqman kan indah betul Pak ya. Cerita anak, kan isinya Pak cerita baik kepada orang tua, baik kepada anak, kemudian tidak boleh menyekutukan Allah, akhlak luar biasa kan kalau Luqman. Bapak pernah baca surat Luqman enggak? Iya kan? Ya alhamdulillah kan cepat Bapak. Kalau Pak cepat jawab itu cepat selesai Pak. Cobalah Rasul Luqman dulu. Itu dia dah dapat ternyata Pak, sudah dah dapat. Cuma kalau Nabi Muhammad menceritakan tentang Luqman, Allah menceritakan dalam surah itu lebih lengkap lagi. Dia enggak lengkap cerita dia. Dia tidak lengkap. Kalau Bapak baca surat Luqman itu separuhnya dia dapat, tapi separuhnya lagi dia tidak dapat. Gitulah. Terus seperti apa yang dia mengatakan nih? Dia mengatakan, seperti apa yang ada padamu sama dengan apa yang ada padaku. Jadi Nabi Muhammad SAW dia berkata kepada Nabi, Muhammad, kamu jangan dakwahi aku masuk Islam lah. Apa yang ada padamu hikmah-hikmah itu aku juga punya. Kata siapa Pak? Kata siapa? Jangan dakwahiku lah, jangan dakwahiku lah. Usah dakwahiku. Kata Nabi Muhammad, coba bacakan dulu yang kamu punya. Kalau kamu sudah bacakan, nanti aku akan bacakan juga. Coba dengar. Kata siapa Pak? Nabi Muhammad SAW. Itu kan? Aku punya hikmah Luqman, kata dia. Bapak? Aku punya hikmah Luqman. Dia tidak menyebut surah Luqman karena kan belum terkenal surat ketika itu, ya kan? Dia menyebut hanya hikmah
Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Itu kan ya. Itu kan surah Luqman tuh, Pak. Surah Luqman. Dia bacakan kepada Nabi SAW. Suhaid membacakannya. Setelah mendengar itu Rasulullah SAW berujar, oh bagus ya, kata Nabi. Biasanya Pak, kalau Suhaid ini pakai syair kemudian diakhiri dengan hikmah Luqman, orang yang dengar gimana Pak? Nah itu orang terpana orang dengar. Kalau Suhaid begitu, kalau dia sudah bernyanyi Pak, habis itu diakhiri dengan hikmah Luqman, seperti nada dan dakwah. Kok tahu? Nada dulu dia nyanyi dulu pakai syairnya, habis itu ditutup dengan dakwah. Tapi isi dakwahnya itu aja tentang apa Pak? Luqman. Tapi orang ketika itu sudah apa Pak? Sudah terpana. Oh dia kalau sudah konser Pak, itu dia dikenal dengan sejuta dai. Sejuta apa Pak? Sejuta umat lah ya. Pokoknya. Terus kata Nabi, oh iya bagus kata Nabi. Tapi aku punya yang lebih bagus kata Nabi SAW. Kemudian Nabi Muhammad melantungkan surah apa Pak? Surah Luqman. Dibacakan sama Nabi dari awal sampai akhir. Dia dapat hanya berapa Pak? Separuh. Sementara Nabi Muhammad dapat berapa? Keseluruhan yang tentang surah Luqman. Setelah dia mendengar Nabi Muhammad membacakan surah Luqman, apa kata dia? Aku tak pernah mendengar perkataan yang lebih indah daripada yang aku bawa. Kalau begitu aku masuk Islam wahai Muhammad. Kalah dia dengan Al-Quran. Akhirnya Suhaid masuk Islam. Suhaid masuk Islam Pak. Akhirnya Suhaid masuk Islam. Masuk Islam nggak Pak? Saya masuk Islam. Tapi Pak Suhaid masuk Islam pada permulaan tahun ke-11 Hijriah. Mungkin sudah akhir-akhir bulan haji Pak. Dia masuk Islam. Tapi apa yang terjadi Pak? Sebentar umurnya, kemudian dia meninggal dunia. Ceritanya belum sempat Nabi hijrah lagi ke Madinah, dia sudah meninggal. Makanya sejarahnya tidak tercatat. Dia cukup menjadi orang Islam saja. Paham ya? Baik. Sekarang kita cerita siapa Pak? Iyas bin Mu'az. Iyas bin Mu'az ini sebenarnya pemuda. Dari mana dia Pak? Yasrib juga. Yang datang ke Mekah, ya kan? Bersama rombongan orang Aus. Permulaan tahun 11 Hijriah. Berarti kalau permulaan tahun 11 Hijriah berarti ini dia umroh ya, bukan haji. Haji kan Zulhijjah Pak ya. Nah, ini berarti dia umroh saja. Ini umroh setelah haji dia datang. Apakah kamu memiliki sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian bawa? Tanya Rasulullah. Apa itu? Jawab mereka. Aku adalah Rasulullah, kata Nabi kepada siapa Pak? Iyas bin Mu'az. Yang mengutusku dengan pada para hambanya, mengajak mereka beribadah kepada Allah, kemudian jangan syirik segala macam doakan. Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian akhirnya dengan singkat cerita Pak, dia mau masuk Islam. Singkat cerita begitu aja, singkat cerita begitu. Terus dia berkata kepada kaumnya, dan dia pemuda Pak ya, dia masih apa Pak? Anakmu muda, mungkin usia 17, 20 mungkin Pak ya. Karena dia dapat itu, dia datang ke kaumnya dari suku Aus. Dia bilang, Bapak, demi Allah, ini adalah lebih baik daripada yang kita bawa, kata Iyas bin Mu'az. Salah seorang di antara mereka, Abul Hasar namanya Pak. Kemudian Anas bin Rafi, salah seorang yang ikut utusan itu mengambil sekumpal tanah, kemudian dia lemparkan kepada anak muda ini. Apa yang kau tahu tentang Muhammad? Dah, jangan ngomong Muhammad lagi. Kaumnya menolak, tapi Iyas bin Mu'az terlanjur masuk Islam. Iyas bin Mu'az sudah berusaha untuk mengajak mereka. Akhirnya ketika Iyas bin Mu'az balik nanti kemana Pak? Kemana Pak? Ke Madinah. Tetap Iyas bin Mu'az berusaha untuk mendakwahi kaum Aus. Didakwahi, tapi umurnya singkat dan dia meninggal dunia. Makanya Iyas bin Mu'az apa Pak? Tidak apa Pak? Tidak terkenal sejarahnya. Ini riwayat dari Ibnu Hisham dari Musnad Ahmad bin
hamba. Jadi Iyas bin Mu'az ini singkat ceritanya begitu Pak. Dia pemuda ikut rombongan umroh, kemudian Nabi dakwahi dia secara sendirian, kemudian dia masuk Islam, dia dakwahi rombongan, tapi rombongan tidak mau. Sampai balik ke rumah dia tetap berdakwah, tapi rombongan juga tidak mau. Akhirnya singkat cerita umurnya pendek dan dia meninggal dunia. Baru cerita siapa nih Pak? Abu Dzar Al-Ghifari. Mudah-mudahan Bapak nggak tidur nih kalau cerita Abu Dzar ini Pak. Sebenarnya dia penduduk pinggiran Yasrib. Jadi Yasrib itu ke atasnya lagi Pak, suku Ghifar namanya Pak. Yasrib atau Madinah, di atas Madinah itu ada suku apa namanya Pak? Ghifar. Makanya namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar dari suku Ghifar. Dia di atas Madinah itu tinggalnya. Dia mendengar-dengar dari selentingan-selentingan orang Yahudi yang ada di mana Pak? Madinah. Ini adalah waktunya Nabi terakhir datang. Terus dia berkata kepada, kan ketika itu Pak, Abu Dzar ini ingin tahu siapa Nabi. Cuman kan dia sibuk Pak, Abu Dzar. Dia kepala penyamun. Kepala apa Pak? Bapak tahu nggak penyamun? Perampok. Pokoknya orang kalau pergi berdagang ke Syam untuk mengambil dagangan mereka siapa? Ini Abu Dzar ini, dia pimpinan penyamun, perampok. Abu Dzar ini. Cuman ketika dia mendengar ada Nabi, dia sudah apa Pak? Sudah jenuh dengan apa Pak? Dengan profesinya sebagai kepala rampok itu. Adiknya sebagai wakil rampok. Adiknya sebagai apa? Wakil rampok. Dek, carilah berita tentang Muhammad ke Mekah dulu lah, kata dia kan. Kalau masalah rampok merampok, aku bisa sini sendiri. Kau pergilah, carilah apa Pak? Berita tentang Muhammad. Pergilah adiknya kemana Pak? Ke Mekah. Pergi adiknya ke Mekah. Singkat cerita, ketika dia pergi ke Mekah Pak, kan Nabi Muhammad ketika itu isolasinya luar biasa Pak. Baik kalau ada orang, jadi adiknya itu datang ke Mekah, tapi jangankan bertemu sama Nabi Muhammad, orang-orang tidak berani menyebut nama Muhammad. Sebab siapa yang menyebut nama Muhammad? Teroris. Bapak paham kan bahasa begitu? Pokoknya siapa saja orang Mekah itu dilarang menyebut kata-kata apa Pak? Muhammad. Kalau ada yang menyebut kata Muhammad, diapain Pak? Dianggap sebagai teroris. Sama seperti Bapak kita mencari di Google gitu. Kalau Bapak cari nama misalnya Abdullah, langsung di Google apa Pak? Kata-kata itu Pak? Merah. Kenapa merah Pak? Abdullah, Muhammad, Abdurrahman, itu kata-katanya di merah. Atau mungkin Bapak tulislah nama apa contohnya Gaza, atau Pak tulis Hamas. Itu di Google tulisannya jadi apa Pak? Bapak cepat lah, apa nggak pernah cari Google ya? Gimana tulisannya Pak? Merah. Dianggap bahwa informasinya tentang itu informasi terlarang, akhirnya begitulah. Nabi Muhammad itu jadi adiknya Abu Dzar ini nggak boleh apa Pak? Nggak boleh apa? Nggak dapat informasi tentang Nabi Muhammad. Tanpa informasi. Karena semua orang tidak berani menyebut nama Muhammad. Nabi Muhammad kayak diisolasi begitu Pak. Akhirnya pas ketika dia balik kemana Pak? Ke suku Ghifar. Apa kata dia? Bang, nggak dapat informasi tentang Muhammad Bang. Tapi kata-katanya Muhammad memang ada di Mekah Bang. Tapi aku nggak pernah ketemu dengan siapa? Muhammad. Apa kata Abu Dzar? Kamu ini suruh cari informasi aja nggak becus. Kata siapa Pak? Kata Abu Dzar. Udahlah aku yang berangkat. Kau gantikan aku jadi penyamun di sini. Nah gitulah bahasanya. Gantikan aku yang berangkat dulu. Kata siapa Pak? Abu Dzar akhirnya yang pergi. Itu kan? Abu Dzar pergi kan? Pergi. Utusan membawa kabar demi Allah sungguh telah melihat orang-orang yang mengajak kepada. Itu aja kata-kata dia. Kata adiknya. Jawaban itu tidak memuaskan Bapak Abu Dzar. Dia pun mengambil tasnya kemudian dia berangkat. Nah kau gantikan aku. Akhirnya dia pergi kemana Pak? Ke Mekah. Ketika itu Abu Dzar gini, ceritanya gini. Sampai dia ke Mekah kan ditanya ini. Panjang ceritanya sebenarnya nggak saya tuliskan. Gini. Dia sampai ke Mekah Pak. Pas sampai ke Mekah Pak. Dia duduk aja di Mekah. Dan kebetulan uangnya habis. Karena perjalanannya jauh. Ya kan? Perjalanan jauh. Duit habis. Ketika duit habis. Ini ceritanya ada gini. Dia habis. Dia duduk aja di Ka'bah itu. Terus untuk menguatkan badan dia karena dia nggak berani minta-minta, akhirnya dia ngapain Pak? Hanya minum air
Zam-Zam. Nanti ceritanya nanti ketika dia masuk Islam, Nabi bertanya, udah berapa lama kamu di Ka'bah tuh mencari aku informasi? Kata dia, udah hampir 4 hari kata dia kan. Terus apa yang kau makan di Ka'bah tuh? Orang kan ngasih makan segala macam. Aku minum air Zam-Zam saja. Apa kata Nabi? Benar. Karena air Zam-Zam itu makanan sekaligus minuman. Jadi Bapak kalau kelaparan di Mekah itu Bapak nggak usah cari nasi, cari apa Pak? Air Zam-Zam gratis. Allah sudah jamin. Siapa yang minum air Zam-Zam itu dibuat kenyang. Kalau Bapak minum air di sini 1 galon, kira-kira kenyang Bapak atau kembung? Kembung. Kalau di Mekah itu Pak air Zam-Zam, dia bukan mengembung, tapi Pak mengenyangkan juga. Jadi makanya Bapak kalau ke Mekah itu jangan pernah tidak minum air Zam-Zam. Saya kalau pergi ke Mekah itu Pak, air botol mineral itu setelah habis, saya nggak buang itu botol mineral, saya ambil air Zam-Zam. Kemudian kalau mau minum di hotel tetap aja minumnya air Zam-Zam. Nggak mau saya minum air mineral. Itu pepatahnya. Apapun makanannya, air Zam-Zam minumannya. Begitu di Mekah itu. Minum Mekah itu air Zam-Zam terus. Karena itu adalah obat sekaligus makanan dan kuat badan. Itu kata Nabi. Benar. Itu hadis Nabi nanti itu kepada Abu Zar. Benar ke Abu Zar minum air Zam-Zam. Makanya Nabi mengatakan ini, perbedaan orang munafik dengan orang Islam minum air Zam-Zam adalah orang munafik minum air Zam-Zam itu sedikit, sementara orang Islam minum air Zam-Zam itu sampai kenyang. Makanya Bapak kalau minum Zam-Zam diapain Pak? Sampai kenyang. Itu cara minum Zam-Zam. Dia jadi Nabi begitu. Akhirnya Pak kan dia duduk tuh 3 hari Pak. Habis itu ketika dia mengambil air Zam-Zam, di samping kirinya ada anak muda. Senang Bapak dengar itu? Senang kan? Berarti sebentar lagi nih. Tambahlah sampai jam 6 Pak. Nah, habis itu Pak Ibu, diapain Pak Ibu? Dimain? Ada orang di sampingnya anak muda. Anak muda itu siapa Pak? Ali bin Abi Thalib. Dia sambil minum berbisik dia. Kan dia nggak boleh ngomong tentang Muhammad. Kalau ngomong tentang Muhammad dia apa Pak? Dipukulin. Dia berbisik. Anak muda. Ya, kamu tahu nggak? Kabarnya ada Muhammad yang membawa agama baru. Kamu kenal nggak sama Muhammad? Ali bin Abi Thalib di sampingnya. Kata Ali, jangan sebut nama Muhammad. Terus dia bilang, lambat-lambat sedikit. Apa yang kau cari? Apa yang kau inginkan dengan Muhammad? Apa kata dia? Aku ingin ketemu sama Muhammad. Aku ingin mendengar apa yang dia sampaikan. Kata Ali, kalau begitu bagus. Caranya begini. Aku berangkat dulu sekitar 30 meter, baru kau ikuti aku dari belakang. Aku akan tunjukkan di mana Muhammad berada. Akhirnya Ali bin Abi Thalib jalan. Setelah 30 meter, masih kelihatan nggak 30 meter Pak? Dia ikutin Ali. Dan tidak ngomong setelah itu. Sebab kalau ngomong, Ali kan sudah masuk Islam, nanti dia apain Pak? Dicegat pula nih, siapa nih Abu Zar ini? Lagi. Pas pergi ternyata Ali membawa Abu Zar ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Nabi kan di situ ngajarnya Pak. Betul Pak ya? Di awal-awal Islam kan Nabi situ ngajarnya. Rumah Arqam bin Abil Arqam. Kalau Bapak tahu itu Pasar Seng naik ke atas terus sono. Bapak nggak tahu ya Pasar Seng ya? Itulah susah. Udah habis sekarang. Itu di Marwah itu. Marwah kan tahu Bapak Marwah tuh? Marwah ke sononya ke atas tuh ada ke bukit itu namanya Bapak rumah siapa? Arqam bin Abil Arqam. Di situ naik ke atas bukit. Memang nggak jauh tempatnya. Habis itu Pak, terus sampailah singkat cerita tempat Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita Nabi Muhammad menceritakan tentang dakwah Islam. Apa kata Abu Zar? Indah betul yang kau sampaikan Muhammad. Kalaulah orang tahu apa yang kau sampaikan ini, pasti mereka masuk ke agamamu. Tetapi kenapa ya orang-orang Mekah ini tidak mau mendengarkan, seolah-olah mata mereka dan telinga mereka tertutup. Hai Muhammad, izinkan aku masuk Islam. Bagaimana caranya? Apa kata Nabi? Silakan mandi, kemudian masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Singkat juga itu Pak ya. Terus saya berkata begini, Muhammad, ya Rasulullah, aku kan sudah masuk Islam nih. Terus apa yang kau perintahkan kepadaku? Perintahkan aja lah. Aku siap nih untuk melakukan apapun. Apa kata Nabi Muhammad?
Baiknya kau pulang kemana Pak? Ke suku Ghifar. Kemudian kau dakwahkan agama ini kemana? Ke sukumu. Apakah kata Abu Dzar? Kalau aku berdakwah kepada selain dari sukuku boleh saja. Tapi hati-hati karena agama ini untuk seluruh umat, gitu kan, boleh saja. Tapi hati. Baiklah kata Abu Dzar. Kan dia bekas apa? Bekas apa Pak? Perampok. Perampok ini preman besar nggak Pak? Oh, preman besar Pak. Dia kalau dah dapat orang, kalau jadi preman besar dapat agama Islam, kira-kira gimana Pak? Oh, kayak apa Pak? Dapat sesuatu yang luar biasa. Bapak tahu nggak kemana dia pergi Pak? Dia pergi ke Ka'bah. Habis itu ngapain dia Pak? Berteriak keras-keras. Woi orang Quraisy, kata dia, mata kalian buta, telinga kalian peka, kata dia kan. Tidak tahu kalian ada Muhammad yang luar biasa agamanya. Kalau kalian masuk ke agamanya ini yang terbaik buat kalian. Aku aja dari jauh suku Ghifar masuk Islam, kata dia Pak. Kira-kira diapain tuh Pak? Diapain orang Pak kira-kira Pak? Iya lah Pak, kira-kira diapain orang Pak? Dipukulin orang rame-rame. Abu Dzar tuh diiklankan, masuklah kalian ke agama Muhammad, kata dia kan. Dipukulin orang rame-rame Pak. Untung ada Abu Bakar Pak. Pingsan ya Pak. Pingsan ya Pak, dipukulin orang ramai itu pingsan ya. Untung Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kalian pukul siapa? Ini dia suku Ghifar. Ketika kalian nanti berangkat pergi apa Pak? Pergi apa? Pergi berdagang ke Syam, pasti sukunya perampok ini habis kalian sudah susah kalian nanti berdagang tuh. Jangan kalian sampai matikan dia kepala suku nih. Kalian matikan dia, masalah kalian nanti nih. Kata siapa Pak? Kata Abu Bakar. Kata orang, oh ya juga ya. Akhirnya dilepas Pak. Tapi Abu Dzar sudah pingsan. Bawa belur, dibawa Pak. Kemana Pak? Ke rumah Abu Bakar. Habis itu dirawat. Siuman besok pagi. Apa yang dia lakukan besok pagi Pak? Dia teriak lagi. Astagfirullah. Nama juga preman. Biasa bagi dia kena pukul. Biasa. Yang penting dakwah dulu. Dipukulin orang lagi. Untung ada Abu Bakar lagi. Sampai itu 3 hari Pak, begitu Pak. Sampai Nabi tahu. Ya Allah Abu Dzar, aku membolehkan kau berdakwah kepada selain kaummu bukan di sini. Ini misi ini masalah besar, mati kau nanti, kata Rasulullah. Baiknya kau pulang. Kemudian Bapak dakwahi kaummu masuk Islam. Benar Pak. Seluruh kaum Abu Dzar semuanya apa Pak? Pensiun dari apa Pak? Dari perampok, kemudian semuanya masuk Islam, dapat hidayah. Gara-gara siapa Pak? Abu Dzar. Makanya Bapak nanti kalau ketemu sama Abu Dzar, ketemulah Bapak, tanya sama dia, Abu Dzar hebat betul kau Abu Dzar. Ketemulah Bapak nanti di surga sama dia Pak. Pasti ketemu insya Allah kalau Bapak masuk surga mah. Pak lihat gimana bentuk Abu Dzar tuh, badan kekar segala macam, tapi hati lembut luar biasa. Itu cerita siapa Pak? Abu Dzar. Saya rasa Bapak udah capek kan? Ya kan? Belum gimana nih? Bapaknya tidur aja bawahnya. Ibu enggak tahu saya tertampak saya. Lanjut atau sudah nih? Bapak-bapak lah, ibu-ibu itu belum aja kata dia. Bapak-bapak gimana Pak nih? Udah habis Cukup ya? Ibu-ibu kata Bapak udah, kata dia. Depan lagi ya, mudah-mudahan nanti Ramadan, setelah Ramadan kita sambung. Saya nggak tahu habis Ramadan, saya belum lupa tadi tanya sama Ustadz Ali. Apakah di Ramadan saya tetap kajian atau kan biasanya kebanyakan masjid diapain Pak? Diliburkan kajian rutin kan, biasanya kan kajian ini, kajian yang Ustadz lain biasanya. Tapi nggak tahu nanti gimana ininya. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Cuma sampai sini Pak ya. Nih banyak lagi ceritanya nih Pak. Ada di Tufail bin Amru masuk Islam. Siapa lagi Pak? Di Mat Al-Azdi. Intinya dari kisah ini Bapak, Nabi Muhammad tidak putus asa dalam berdakwah. Ditolak di Mekah, pergi kemana Pak? Taif. Ditolak di Taif, baliklah lagi. Dakwahi seluruh kabilah. 26 kabilah menolak. Enggak putus asa. Terus kemana lagi Pak? Dakwah kepada orang-orang. Alhamdulillah orang-orang dapat, gitu kan?
Sampai Nabi nanti didatangkan, karena Nabi begitu kan, siapa yang didakwahi Nabi akhirnya Pak? Jin. Kemudian Bapak udah tahu kan surat apa Pak? Surat jin. Akhirnya jin masuk. Pokoknya Nabi Muhammad, makanya Bapak kalau sebagai dai nggak ada tempat ladang dakwah, kambing tuh Pak dakwahin, mudah-mudahan masuk Islam. Itu ceritanya lagi, nggak ada orang menerima kan, terus gimana Pak? Siapa yang Bapak dakwahi lagi? Ya udahlah, kambing itu aja dakwah, kamu sholat ya, gitu bilang gitu lagi, semua macam. Itu Nabi Muhammad nggak putus asa. Itu tapi akhirnya kan berbuah hasil manis. Ya Pak ya. Makasih Pak ya. Doa kita yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ayyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhil jannata mal iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman, masukkan kami ke surga bersama orang-orang yang beriman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqasyuana wa tamim taksirana ya mujibas sailin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ibadah kami, salat, puasa, zakat, haji kami sebagai peraih cinta kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ibadah kami sebagai pelebur dari dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ibadah kami khusyuk ikhlas hanya untuk-Mu ya Allah, agar menjauhkan kami nanti dari api neraka dan membawa kami, ibadah kami, masukkan kami ke dalam surga. Ya Allah, kami berada di bulan Rajab kemarin, sekarang kami berada di bulan Sya'ban, sebentar lagi kami akan memasuki bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, kami akan keluarkan seluruh amal-amal baik yang akan kami laksanakan. Kami akan sholat, kami akan baca Quran, kami akan puasa, kami akan infak dan sedekah, kami akan melakukan amal-amal taat kepadamu ya Allah, untuk meyakinkan bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, dan untuk meyakinkan diri kami ini hamba-Mu, tidak adalah Kau ciptakan hamba-Mu kecuali hanya untuk beribadah kepadamu, untuk melipat gandakan amal pahala kami. Sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami penyejuk pandangan mata kami, anak kami soleh soleha. Kau jaga anak kami ya Allah, sehatkan badan mereka, mudahkan rezeki mereka, capaikan cita-cita mereka, jadikan anak kami adalah anak kami di dunia, dan jadikan pula mereka nanti menjadi anak kami di surga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, orang tua kami yang sudah meninggal dunia, kasihanilah mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, segala dosa yang kami kerjakan sengaja atau tidak sengaja, ampuni ya Allah. Beritahukan kepada kami salah kami ya Allah, agar kami sempat minta ampun kepadamu sebelum kami meninggal dunia. Jangan Kau biarkan kami bergelimang dengan dosa kami hingga kami tak sempat minta ampun sebelum kami meninggal dunia. Beritahukan salah kami agar kami bisa minta ampun kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.